Yang mengkawaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam pemilu bukan grupnya Prabowo, bukan grupnya Anies, bukan grupnya Ganjar Pranowo. Yang menjadi biang keladi ini ada kelompok-kelompok Islam radikal di bawah komando Majelis Ulama Indonesia yang sebenarnya dan PKS. Itu mereka sudah terlembaga, Pak. Ini Majelis Ulama Indonesia sudah terlembaga di legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau di bidang DPR mereka terlembaga oleh PKS. Kemudian terlembaga dengan wakil Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, wakil ketua. Itu Pak. Mereka lagi sudah masuk ke rancangan syariah itu. Coba buka baca Kompas itu. Si White itu yang wakil ketua MPR. Nah, dia mau bikin lagi ya. Saya bilang Direktur Jenderal Pendidikan Bidang Pesantren. Lama-lama udah masuk semua ke ranah itu. Ya, mereka sudah ada di situ, sudah ada di pemerintahan dalam hal ini wakil presiden, Maruf Amin, beberapa gubernur. Ya, ini yang mereka udah posisi. Kemudian di posisi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, mereka sudah ada kekuatan di sana. Ketiga lembaga ini mereka sudah ada. Ya. Karena dengan peraturan perundang-undangan, Pak, saya pernah bilang kemari asumsi saya, kenapa gagal khilafah di timur sana? Karena apa? Pak Permesta, silakan. Ya, shalom teman-teman. Shalom Alexis, Pak Siantamir. Ya, Paul. Tadi Pak, saya cuman itu ya. Kalau sebenarnya tadi saya ikut ya bicara CIA. Kalau Anda masuk ke ranah Permesta, saya akan berbicara karena Anda tidak bicara Permesta, masalah Alan Pop. Ya, tapi boleh sebagainya. Pak, boleh Pak. Ya, cuma menghantar ke situ ya, supaya itu logika saya jalan begitu. Ya, nah berbicara itu ya berarti kita udah mau bicara tentang benar-benar bagaimana intervensi CIA terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi karena anda arahnya ke situ, saya anda itu. Kemudian Pak, kemarin saya mengikuti Gus Islah dalam diskusinya dengan Pak Ghazali itu. Saya dapat banyak pengetahuan dari dia. Nah, kemudian yang kita diskusikan Pak Gajah Mada sama Pak Alexis, sebenarnya kita tidak usah bicara sejarah dan lain sebagainya. Kalau jujur saja, kita cuma bicara apa sih kelemahan negara kita pada masa-masa lalu. Itu yang selalu saya harapkan ada jawaban yang tepat bagi teman-teman. Ya, kalau saya kan selalu katakan bahwa ini kesalahan daripada pendidikan, hukum, apapun yang ada negara kesalahan yang diislamkan itu dari zaman Soeharto. Nah, di sini dari mentalitas orang Indonesia tidak tergambarkan untuk maju. Ini salah satu refer daripada Gus Islah. Dia menjelaskan tentang peradaban Islam itu. Kenapa Islam kayak Indonesia dia bisa di Indonesia tidak maju? Karena peradaban pendidikannya itu orang sudah terakumulasi dengan politik gitu. Nah, itulah kelemahan negara kita tidak maju. Kemudian saya kembali bahwa mentalitas orang Indonesianya itu gitu. Pada umumnya yang dalam saya tanda kutip selalu adalah Islam. Dia yang merusak sebenarnya sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai segala suatu kemakmuran dan kesejahteraan. Dan juga dia katakan bahwa karena Islam ini kalau dia sudah saya bilang kemarin sudah terorganisasi, sudah ada dalam pembentukan komite lain, ini berbahaya bagi negara. Dan dia tidak menyetujui untuk melaksanakan negara syariat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi orang begini kan manuver politiknya pintar. Kalau kan saya lain, Pak. Saya bilang bahwa negara ini tidak setuju dengan syariat Islamnya, tetapi undang-undang pendidikan, undang-undang ini sudah ada, Pak. Nanti undang-undang Ditjen Pesantren. Mereka sudah ada Dirjen Islam di dalam bidang pendidikan. Itu di dalam bidang pendidikan ya, belum masuk ke ranah-ranah departemen lain, ekonomi lain sebagainya. Mereka sudah dihukum perundang-undangan. Kan kita di sini coba bertanya masalah bilang bismillah dan dia makan babi. Apa hubungannya dengan hukum formalnya Negara Kesatuan? Tidak ada itu. Cuma ini Majelis Ulama ini dengan syariatnya menekan negara. Ini saya bilang kemarin bahwa ini Majelis Ulama Indonesia adalah teror yang benih-benihnya belum jadi teroris, tapi dia akan menjadi benih teroris di kemudian hari.
Karena apa? Karena dia sedang merancang perangkat-perangkat hukum di semua Departemen Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mereka rancangkan. Dari gambaran itulah saya mau katakan bahwa negara kita tidak akan maju. Mau ke depan kita berpikir untuk mengeksplorasi alam sebagaimanapun, negara kita tidak akan maju kalau dia tidak mau merubah paradigmanya. Benar Pak apa bilang tadi, Pak Alexis bilang masalah industri peningkatan ini, itu Pak mereka sudah tahu, kita di zaman Republika pertama sudah diajarkan dari negara agraris itu untuk bertumbuh ke negara industri. Tetapi mental-mental ini, orang pesantren ini dan orang-orang Islam ini umumnya, ya mereka sudah tidak mau menerima logika-logika rasional bagaimana negara itu bisa maju. Di otak mereka Pak, ini Gus Islah cuma diajarkan tentang agamanya itu. Mereka menolak tentang industri, pengetahuan teknologi, apapun mereka menolak. Sehingga ciri-ciri negara kita Kesatuan Republik Indonesia, mereka cuma mengeksplorasi alam. Hasil daripada alam itu, ini Pak, ada untuk sumbangan 900.000 rupiah setiap kakak yang mau terjadi di Jawa ini dalam rangka musim mereka cuma disogokin keuangan, cuma senang itu hidupnya kayak tidak usah dikasih pancing, dikasih ikan. Itulah kelemahan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus sampaikan di media ini supaya benar-benar punya nilai tambah bagi negara dan bangsa. Apa kelemahan negara? Saya bilang aja Pak, ini pendidikan yang salah bagi pesantren-pesantren. Kemudian masjid-masjid departemen lain hanya mau mengambil uang subsidi negara ya untuk membangun kepentingan mereka, tetapi tidak punya nilai tambah bagi ekonomi negara. Nah ini yang saya bilang kemarin, walaupun pendapatan kita mau seberapa banyak, ya Pak, kalau kecolongannya lebih banyak, kita tidak akan maju. Tadi juga indikasi saya jujur aja tidak menerima yang dari Gajah Mada indikasi ekonomi orang beli satu, beli dua, orang nggak mampu beli mahal. Bukan persoalan di situ, itu nggak jadi masalah. Persoalan di negara yang kita bisa lihat adalah Pak, sekarang saya di Amerika ini, saya bergaul dengan banyak komuniti. Ini Pak, hampir setiap minggu ada 10 orang dari Indonesia masuk ke Amerika. Saya tidak punya asumsi apa-apa, karena saya cuma gambarkan begini. Seorang TNI, ya anggap ya saya mau ke alih ke situ ya, merambat ke seorang TNI pangkatnya sersan Pak. Contoh, mungkin dia mengabdi di negara 30 atau 40 tahun baru pensiun Pak. Dikali gajinya itu, sampai dia pensiun dia nggak mampu bayar rumah tipe 36, atau dia sampai pensiun pun dia tidak mampu menyekolahkannya anak sampai tamat, itu sudah pensiun. Itu ada dalam pengalaman waktu saya tinggal di Kamabat itu, di perumahan tentara itu. Saya kasihan sehingga tentara itu nyambik kerja, jadi kepala security di sini, jadi kepala security di sana. Ini mau saya sampaikan begini Pak, lebih baik si tentara ini masuk ke Amerika. Dia kerja 5 tahun seperti dia sudah kerja 35 tahun di Indonesia. Dia sudah punya rumah, dia sudah punya mobil. Ini saya mau gambar, inilah kelemahan negara. Oleh sebab itu banyak ya orang intelektual, cendekiawan, banyak akademis pindah ke Singapura, lari ke sana. Itu orang yang berpotensial, orang yang berproduktif, tetapi tidak diterima negara. Karena di negara kita Pak, saya bongkar aja semua. Ini udah lama sebenarnya cerita. Orang-orang pintar lulus UI, orang-orang pintar lulus UGM, yang ITB lain sebagainya, yang notabene Islam Pak, yang aliran cuman di orientasi ke pendidikan, itu ujung-ujungnya Pak, kalau dia pakar ekonomi, dia mau duduk di departemen kayak BI yang milik negara, mereka akan masuk ke situ. Karena mereka tidak punya kemampuan secara, ya saya mau bilang internasional, bisa keluar jadi pakar hukum internasional dalam bidang perdagangan dan sebagainya. Ini ciri-cirinya negara kita ya. Saya bilang saya boleh juluki UI, UGM, coba Bapak lihat pakar-pakar hukum dan dari UGM lari jadi departemen hukum karena mereka objeknya ke situ. Kepintarannya cuma keterbatasan di situ. Bagaimana pengetahuan dia yang Islam ini notabene, dia akan masuk ke lembaga-lembaga negara yang notabene bisa menghasilkan uang lebih banyak, bisa mendapatkan golongan gaji lebih tinggi. Ini ciri-cirinya negara kita.
sehingga negara kita tidak maju. Kemudian negara kita, Pak, sudah dari zaman 10, 20 tahun, 30, 40 tahun lalu hanya mengekspor orang kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja TKW. Ini indikasinya sampai sekarang itu banyak, Pak, lari ke Australia, lari ke Hong Kong, saudara-saudara saya Taiwan, banyak lari ke Jepang, itu keluarga-keluarga saya. Itu menandakan bahwa itu negara kita tidak maju, memang negara kita mundur. Kecuali sebaliknya, analogi saya sebaliknya, sintetis saya sebaliknya. Seandainya negara-negara ini, Malaysia, mau Singapura, mau Vietnam, dia orang-orang di sana datang ke Indonesia sebagai tenaga kerja, saya boleh makan, negara kita sudah maju. Itulah indikasinya aja bahwa negara kita mundur. Ya, bagi saya sekarang, Pak Alexis, kita jujur aja. Kita bertanya, ada apa kesalahan negara kita? Maka negara kita tidak maju. Itu harus disampaikan kepada aparat negara. Kita tidak usah takut. Begitu juga polisi tentara. Ngapain juga jadi tentara polisi? Kamu digunakan aja sebagai pion. Kalau Anda pangkat begitu. Yang senang itu, yang jenderal-jenderal itu main komando, Pak. Mereka dapat proyek raksasa. Saya contoh ya. Ini jujur lah. Kita terbukalah. Kapolda Irian Jaya itu, Pak. Ya, kalau dia kirim Brimob ke ini, teman saya kerja di sana, dia manajer. Dia bilang, Kapolda aja kirim Brimob ke Freeport itu, Pak. Komisinya Pak miliar, Pak. Cuma jaga 3 bulan. Nah, ini saya bilang, saya harus menegur kepada negara. Ini benar-benar terjadi. Cuman ini anggota MPR, DPR, kritik-kritik rakyat, semua penakut. Karena jiwanya militer itu. Jujur aja, saya Pak Sulaiman Ponto. Mereka, walaupun itu rakyat benar, walaupun rakyat secara hukum benar, mereka akan meneror rakyat itu. Nah, itu terjadi di Rempang seperti itu. Sekarang lagi, saya bilang, Pangap ini menggerakkan 2.000 orang, kalau ada 1.002 orang diginting. Itu bukan apa yang itu, bukan hal-hal yang saya bilang tidak apa, ya saya bilang tidak baik lah, saya mau katakan itu, tidak gentleman lah dengan cara-cara begitu. Oleh sebab itu sekarang negara dengan rakyat saya nggak tahu posisinya bagaimana sampai sekarang. Kalau kita mau melihat, inilah yang saya mau tambahkan di sini, titik saya mau jelaskan, Pak. Itu kita belajar kesalahan negara, kelemahan negara, baru kita strike di situ. Dan jangan salah, kemarin percakapan itu Gus Islah sama Pak Gosali, negara kita sedikit saya bilang akan menuju ke negara syariah. Karena Majelis Ulama Indonesia itu sudah melakukan hukum-hukum syariah di semua departemen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga jabatan-jabatan strategis di negara akan dikuasai oleh mereka. Dan orang-orang minoritas tidak akan digunakan di dalam kepemimpinan negara. Dan kesempatan ini mereka mengambil di dalam rangka pemilihan umum ini nanti. Mereka yang akan mengkaoskan negara. Percaya teman-teman, yang mengkaoskan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam pemilu bukan grupnya Prabowo, bukan grupnya Anies, bukan grupnya Ganjar Pranowo. Yang menjadi biang keladi ini ada kelompok-kelompok Islam radikal di bawah komando Majelis Ulama Indonesia yang sebenarnya, dan PKS. Itu mereka sudah terlembaga, Pak. Ini Majelis Ulama Indonesia sudah terlembaga di legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau di bidang DPR mereka terlembaga oleh PKS. Kemudian terlembaga dengan wakil Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, wakil ketua. Itu, Pak. Mereka lagi sudah masuk ke rancangan syariah itu. Coba baca Kompas itu. Si White itu yang wakil ketua MPR. Nah, dia mau bikin lagi ya. Saya bilang Direktur Jenderal Pendidikan Bidang Pesantren. Lama-lama udah masuk semua ke ranah itu. Ya, mereka sudah ada di situ, sudah ada di pemerintahan, dalam hal ini wakil presiden, Maruf Amin, beberapa gubernur. Ya, ini yang mereka udah posisi. Kemudian di posisi Mahkamah Agung, Bidang Kejaksaan Agung, mereka sudah ada kekuatan di sana. Ketiga lembaga ini mereka sudah ada. Ya. Karena dengan peraturan perundang-undangan, Pak, saya kan bilang kemari asumsi saya, kenapa gagal khilafah di timur sana? Karena apa? Mereka lakukan pergerakan fisik.
Karena itu salah. Asumsinya di Indonesia buka. Bikin perundang-undangan dulu, nanti fisik berikut gitu. Setelah dikuasai undang-undang, Anda bisa kuasai militer, Anda bisa kuasai Polri dengan menggunakan parsial undang-undang itu yang mereka buat. Ini pintar sekali ini Majelis Ulama. Oh, karena mereka orang-orang intelektual luar biasa di situ, Pak. Memikirkan bagaimana walaupun dalam peraturan undang-undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak ada syariat Islam, tetapi mereka lupakan itu. Oleh sebab itu tokoh-tokoh Islam, Pak, di mana yang wakil-wakil seolah-olah mereka mengatakan bahwa mereka berdiri dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Selalu NKRI dalam wadah yang itu adalah Majelis Ulama Indonesia, tapi mereka screen itu pakai orang kedua, ketiga tunggal. Cuma itu mengelabui negara. Nah, itulah yang sebenarnya negara harus perhatikan gitu. Saya mau sampaikan negara perhatikan. Karena kita sedikit lagi udah negara khilafah, sedikit lagi kita udah syariah. Seorang Islam makan babi bismillah dihukum 2 tahun dan lain sebagainya, Pak, itu cuman koreksi-koreksi kecil untuk membakar negara kesatuan Republik Indonesia. Ya inilah pendapat saya, Pak, itu supaya kita saya katakan, tanya apa salah negara, apa kelemahan negara. Saya kemarin baca apa kelemahan peradaban Islam. Selalu sama, Pak Santiamir penjelasan. Kalau Bapak Santiamir buka kelemahan peradaban Islam, selalu ditanya apa di situ. Ternyata dari mereka sendiri, sering menyalahkan orang itu, Pak. Mereka nyalakan Barat, nyalakan ini, salah itu saya bilang. Saya punya salah itu. Harus menyalahkan diri sendiri kalau peradaban Anda tertinggal. Itu saya selalu punya pandangan begitu. Saya tidak akan menyalahkan orang lain jikalau keluarga saya miskin gitu. Saya akan menyalahkan diri saya. Itu filosofi saya. Nah, begitu juga ini Islam. Islam ini diajarkan kebencian terhadap orang-orang Barat, khususnya orang Kristen, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu. Itu yang diajarkan terus kepada Islam. Yang dibilang glory, gold, apa yang satu itu, Pak. Ada 3 itu. Itu diajarkan terus peradaban sehingga gold, glory, gospel, Pak. Iya, dan gospel. 3 itu. Itu, Pak, coba belajar itu. Itu mereka ajarkan terus karena sehingga Islam ini banyak membenci orang. Dari situ kebencian, benih kebencian itu. Islam ini tidak maju karena diajarkan kebencian terus. Ini moral-moral yang kita harus sampaikan kepada seluruh umat Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya jujur dari dulu, Pak Alexis, saya tidak benci Islam. Yang saya marah Islam itu kalau sudah terlembaga. Ternyata saya punya pandangan sama dengan Gus Islam. Islam itu berbahaya kalau sudah terlembaga. Nah, ini yang terjadi di negara. Mereka sudah terlembaga. Terima kasih Pak Santiamir. Terima kasih Pak Paul Sang. Tuhan memberkati Alexis. Terima kasih. Permesa ya, tetap jaya, Pak. Langsung Pak Santiamir. Baik, terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,